Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan tugas lembar kegiatan 2, yaitu membuat indikator alami asam basa. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah pembuatan indikator alami. Alat dan bahan sudah saya sediakan sesuai dengan keadaan, kondisi, dan lingkungan di sekitar rumah saya. Yang pertama akan saya buat adalah indikator alami asam basa dari bunga mawar. Jadi langkah yang pertama, bunga mawar kita siapkan, kita lepaskan dari tangkainya, kita ambil cukup mahkota bunganya saja. Jadi hanya mahkota bunga yang kita siapkan. Setelah itu kita haluskan mahkota bunganya sampai didapatkan mahkota bunga yang sudah benar-benar halus. Setelah mawarnya dihaluskan, kita tambahkan dengan air karena tidak ada ukuran yang 5 ml. Kita tambahkan menggunakan sendok teh yang kecil. Setelah ditambahkan dengan air, kita aduk lagi. Kita diamkan beberapa saat. Kita diamkan beberapa saat dulu, setelah itu nanti baru kita saring. Sambil menunggu ini bercampur dengan baik, kita siapkan untuk indikator yang selanjutnya. Indikator selanjutnya yaitu bunga pacar air. Kita lanjutkan dengan menghaluskan bunga pacar air sebagai indikator yang kedua untuk indikator alami asam basa. Seperti pada bunga mawar tadi, ini juga kita haluskan sampai halus. Karena bunga mawar tadi ini sudah cukup lama kita diamkan, sekarang saatnya untuk dipisahkan antara air dengan ampasnya. Kita gunakan penyaring dari saringan teh. Kita saring menggunakan saringan teh ya, sampai kita dapatkan airnya sudah terpisah dengan ampasnya. Karena bunga mawar ini sudah kita pisahkan tadi, sekarang kita cari pensil warna yang paling sesuai warnanya, dan kita isi lembar hasil pengamatannya sesuai dengan warna yang sama. Bunga mawar. Kita beri tanda dulu, nanti setelah selesai pengamatan baru kita penuhkan gambarnya warnanya. Karena bunga pacar airnya sudah halus, kita tambahkan dengan air, tidak ada ukuran 5 ml, maka kita gunakan dengan sendok teh. Karena bunga pacar airnya sudah halus tadi, sudah kita tambahkan dengan air. Sekarang saatnya untuk kita pisahkan antara ampas dengan airnya. Bunga pacar airnya sudah selesai kita pisahkan. Sekarang kita sesuaikan dengan warna pensil warna yang paling sesuai. Ini warnanya agak ke merah-merahan, jadi kita gunakan pensil warna. Kita warnai bunga pacar air.
Sekarang kita akan membuat indikator dari bunga trompet. Kita siapkan bunga trompetnya dulu, sudah kita pisahkan dengan batangnya. Terus kita haluskan sampai halus. Bunga trompetnya sudah halus, sekarang kita tambahkan air. Kita aduk-aduk sampai rata. Kita diamkan beberapa saat. Karena bunga trompetnya tadi sudah halus, sudah kita beri air, sudah kita diamkan beberapa saat. Sekarang kita pisahkan antara ampasnya dengan airnya. Sudah selesai kita pisahkan antara ampas dengan airnya. Ini adalah bunga trompet. Sekarang kita cocokkan warnanya dengan pensil gambar atau pensil warna. Ini warnanya sesuai. Bunga trompet kita tuliskan di sini. Bunga trompet sudah selesai. Indikator alami selanjutnya yang akan kita buat adalah dari bunga sepatu. Kita haluskan bunga sepatunya. Bunga sepatunya sudah halus, kita tambahkan air. Karena tidak ada ukuran mililiter, maka kita gunakan sendok teh. Kita campur dan kita diamkan beberapa saat. Karena bunga sepatunya sudah halus, sudah kita tambahkan air dan sudah kita diamkan beberapa saat. Sekarang kita pisahkan bunga sepatunya ini dengan ampasnya. Kita akan ambil airnya saja. Sudah selesai kita pisahkan bunga sepatunya. Sekarang kita cari warna yang sesuai. Kita samakan warnanya sesuai dengan yang ini. Kita tulis di kertas pengamatan bunga sepatu. Sudah selesai. Sekarang kita akan membuat indikator alami dari bunga bougainville. Kita haluskan bunga bougainvillenya dulu. Bunga bougainvillenya sudah halus. Kita tambahkan air. Tidak ada ukuran mililiter, kita tambahkan air saja. Kita aduk-aduk dan kita diamkan beberapa saat. Bunga bougainville sudah kita diamkan beberapa saat tadi. Sekarang saatnya kita pisahkan antara ampas dengan airnya. Ini sudah selesai kita pisahkan tadi antara ampas dengan airnya. Sekarang kita pilih warna yang paling sesuai. Ini warnanya sudah sesuai. Kita pindahkan ke sini untuk bunga bougainville. Indikator alami yang selanjutnya adalah kulit manggis. Jadi kulit manggis ini kita bersihkan dulu. Kita ambil kulitnya saja, kita buang bagian ininya. Nanti setelah itu baru kita haluskan, kita tumbuk ya. Kita buang dulu ininya, kita ambil khusus kulitnya. Ini manggisnya sudah kita potong kecil-kecil. Sekarang saatnya kita menghaluskan manggisnya. Kulit manggis sudah kita haluskan. Sekarang kita tambahkan air. Kita aduk-aduk dan kita biarkan beberapa saat, nanti baru kita
pisahkan antara air dengan ampasnya. Ini kulit manggisnya sudah kita diamkan tadi. Sekarang kita pisahkan antara ampas dengan airnya. Ini sudah kita pisahkan kulit manggis dengan ampasnya tadi. Sekarang kita cocokkan warnanya. Ini kita pindahkan ke lembar pengamatan. Selanjutnya adalah indikator alami dari daun hanjuang. Di daunnya kita ambil dulu. Terus kita potong-potong sampai kecil. Setelah itu baru kita haluskan. Ini sudah kita iris daun hanjuangnya tadi. Sekarang kita akan menghaluskannya. Kita haluskan sedikit demi sedikit. Sudah halus, kita tambahkan air. Setelah kita tambahkan air, kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu beberapa saat. Kita pisahkan antara ampas dengan air dari daun hanjuang. Ini sudah selesai kita pisahkan daun hanjuangnya. Sekarang kita cocokkan warnanya. Ini warnanya kita pindahkan warna ini ke tabel hasil pengujian untuk kita memberikan warnanya. Selesai sudah warnanya. Selanjutnya adalah indikator alami dari kol ungu. Jadi kolnya ini kita iris-iris dulu. Kita iris-iris kol ungunya. Ini kita haluskan kolnya yang sudah kita iris-iris. Setelah dihaluskan, kita akan menambahkan air untuk kolnya ini sebagai indikator alami. Kita biarkan beberapa saat sambil kita aduk-aduk. Kita memindahkan kol ungu, memisahkan antara air dengan ampasnya. Ini sudah kita pisahkan tadi kol ungu antara air dengan ampasnya. Sekarang kita cocokkan warna yang sesuai. Adalah warna yang ini. Kita warnai di tabel hasil pengamatan. Selesai. Indikator alami selanjutnya adalah kunyit. Jadi kunyitnya ini kita parut agar dia lebih halus dulu. Ini kunyit sudah kita haluskan tadi. Sekarang kita tambahkan dengan air. Terus kita diamkan beberapa saat dulu. Sekarang kita memisahkan antara kunyit dengan air. Sekarang kita cocokkan warna kunyit tadi dengan sudah kita amati, dan tinggal kita mencocokkan warna yang sesuai dengan ini. Ini adalah warna kunyit. Sekarang kita beri warna pada tabel hasil pengujian atau pengamatan. Selesai, ini warna kunyitnya. Yang selanjutnya akan saya lakukan praktek untuk pengujian indikator alami dengan air pada larutan asam, basa, dan juga garam. Yang pertama ini adalah larutan garam dapur.
3 tetes. Yang kedua adalah larutan ini adalah sabun, air sabun. Yang ketiga adalah cuka. Ini cuka dapur. Tiga tetes. Terus kita siapkan ini tadi indikator kunyit. Kita teteskan masing-masing 2 tetes. Ini pada garam dapur. Teteskan juga 2 tetes. Setelah itu kita amati perubahan warnanya. Yang pertama kunyit. Setelah kita tetesi dengan kunyit, kita teteskan pada asam cuka atau cuka dapur. Warnanya ini jadi cerah. Kita langsung amati di sini. Kita amati perubahan warna sabun, air sabun dengan kunyit. Ini warna yang sesuai. Air sabun dengan kunyit. Dan selanjutnya perubahan warna air garam dapur dengan kunyit. Sudah selesai untuk pengujian yang pertama. Kita akan melakukan pengujian asam, basa, dan garam dengan indikator alami kol ungu. Kita lakukan seperti langkah tadi. Kita ambil air garam, teteskan ke sini 3 tetes. 1, 2, 3. Sekarang kita ambil air sabun. Teteskan juga di sini, tuh. 3. Kita ambil cuka. Teteskan lagi. Kita ambil ini air kol ungu, teteskan. Dua, 3. Teteskan juga pada air sabun. Teteskan lagi pada garam dapur. Sekarang kita amati cuka dapur. Setelah kita tetesi dengan kol ungu, perubahan warnanya menjadi warna seperti ini. Kita cari warna yang sesuai. Ini warnanya. Ini pada cuka dapur.
Setelah itu kita amati tadi air sabun dengan kol ungu warnanya menjadi seperti ini. Air sabun. Sekarang yang terakhir adalah garam dapur. Ini warnanya. Sekarang selesai pengujiannya ini. Sekarang kita akan menguji asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami daun hanjuang. Kita persiapkan dulu. Air garam dapur. Setelah itu air sabun. Cuka dapur. Terus kita ambil daun hanjuangnya. Teteskan 2 tetes saja. Teteskan lagi di sini air sabunnya. Teteskan lagi pada air garam dapur. Kita amati perubahan yang terjadi pada cuka dapur. Warnanya berubah menjadi seperti ini. Kita pilih warna yang sesuai. Ini warnanya cuka dapur. Sekarang untuk airnya ini sabun. Ini warnanya. Terakhir adalah untuk ini warna untuk garam dapur. Pengujian ini sudah selesai. Kita akan menguji asam, basa, dan garam menggunakan indikator alam bunga sepatu. Kita siapkan dulu asam, basa, dan garamnya. Air sabun sudah, sekarang giliran cuka dapur. Tuh. Kita siapkan bunga sepatunya. Tuh. 2. 1. 2.
Sekarang kita amati perubahan warnanya. Ini warnanya untuk cuka. Dan ini untuk air sabun. Ini untuk warna garam dapur. Sekarang kita akan menguji asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami bunga mawar. Kita siapkan seperti tadi dulu yang mau diuji. 2, 3. Cukanya sekarang kita masukkan ekstrak bunga mawar ke air sabun. Air bunga mawar ke garam, air garam. Kita samakan warnanya ini untuk cuka. Kita akan menguji asam, basa, garam menggunakan indikator bunga trompet. Kita siapkan dulu. Ini air sabunnya. Cuka. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Setelah kita lakukan pengamatan, warnanya ini kita cocokkan dengan warna pensil warnanya. Ini juga yang ini
Sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan indikator alami bunga pacar air untuk menguji garam dapur, air sabun dengan cuka. Kita siapkan juga dulu garam dapurnya, sudah berupa larutan. Ya. Sekarang untuk air sabunnya. Cuka. Untuk bunga pacar air. Air sabun. Air garam dapur. Setelah kita lakukan pencampuran, ini kita amati, sesuaikan dengan warnanya. Ini warnanya, cuka, bunga pacar air. Ini untuk air sabun. Ini untuk garam dapur. Sekarang kita akan melakukan uji garam dapur, air sabun, cuka dapur menggunakan indikator alami bunga bougainville. Kita siapkan dulu yang akan diuji. Sabunnya, terakhir cuka. Ini perubahan warnanya. Ini untuk asam cuka. Ini untuk air sabun. Garam dapur. Sekarang kita akan menguji garam dapur, air sabun, cuka dapur menggunakan indikator alami kulit manggis. Kita siapkan dulu yang akan kita uji. Cuka yang terakhir.
Setelah kita lakukan pengamatan, cocokkan dengan warna pensil warnanya ini. Sekarang yang air sabun, terakhir garam dapur. Ini adalah hasil dari pengujian garam dapur, air sabun, cuka dapur menggunakan indikator kol ungu, daun hanjuang, bunga sepatu, kunyit, bunga mawar, bunga trompet, bunga pacar air, bunga bougainville, dan yang terakhir kulit manggis. Sekarang kita akan membuat kertas indikator alami asam basa menggunakan ekstrak indikator dari kol ungu. Langkah pertama, kita menggunakan kertas saring dari bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini saya gunakan kertas saring dari bungkus teh celup. Kita masukkan kertasnya ini ke dalam. Kita masukkan dulu. Setelah dicelupkan, kita angkat dan kita gunakan kipas untuk mengeringkannya.